Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematiknya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Kalian di rumah baca doa sebelum belajar supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada pagi-pagi Ino dan Laras telah sampai di sekolah. Saat hendak menaiki teras, Ino dan Laras bertemu dengan ibu guru. Nah, sekarang amatilah gambar di samping. Kita lihat di sini ada gambarnya. Laras dan Ino bertemu ibu guru ya. Nah, apa yang dilakukan Ino dan Laras ketika bertemu dengan ibu guru? Nah, nanti kalian tuliskan di sini apa yang harus dilakukan Ino dan Laras ya. Kita lanjut pada yang bagaimana sikapmu. Di sini ada nada suara sangat berpengaruh sewaktu kita berbicara ya. Jadi pada saat kita berbicara itu nada suaranya ada yang rendah, ada juga yang tinggi. Dan harus digunakan pada saat yang tepat ya. Nah, bagaimana nada yang harus kamu lakukan pada saat mengucap salam kepada ibu guru? Nanti kalian jelaskan di sini. Nada yang harus diucapkan ketika kalian mengucapkan salam kepada ibu guru harus nada yang rendah atau yang tinggi ya. Nanti kalian jelaskan di sini. Kita lanjut. Pada audio mendengarkan, di sini ada sebuah dongeng. Kalian dengarkan, dongeng ini akan dibacakan oleh ibu. Dengarkan, pahami, dan simak ya. Musik kelinci. Kelinci belajar bermain piano. Kelinci memencet tut-tut piano. Do, re, mi, fa, mi, re, do. Kelinci belajar dengan sungguh-sungguh. Ayam dan tupai datang. Mereka mengejek kelinci. Ayam berkata, "Hai kelinci, kegiatan yang kamu lakukan tidak berguna." Tupai menambahkan, "Sebaiknya kamu bermain saja seperti kami." Kelinci tidak peduli. Kelinci ingin pandai bermain piano. Pesan Bapak Kelinci, belajarlah yang rajin. Nah, pada suatu hari, Pangeran Singa mengadakan pesta. Semua hewan diundang. Saat acara hiburan, kelinci berada di panggung. Kelinci bernyanyi diiringi piano. Para pengunjung bertepuk tangan. Mereka bilang kelinci hebat. Ayam dan tupai juga bertepuk tangan. Mereka menyadari kesalahan yang telah mengejek kelinci belajar piano. Nah, di sini ada gambarnya. Kelinci sedang bermain piano ya di atas panggung. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa kalimat ada beberapa kalimat yang belum sempurna. Di sini masih ada kata-kata yang kosong. Nah, nanti kalian Ibu tugaskan untuk melengkapi kalimat ini. Kalimat ini berdasarkan isi dongeng yang telah tadi Ibu bacakan. Nah, di sini sudah ada kata-katanya. Nanti kalian pilih saja kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Nah, untuk yang B itu tidak usah. Langsung saja pada yang ayo berpikir di sini. Apa pesan moral yang terdapat dalam dongeng musik kelinci tadi ya? Nanti kalian tuliskan pesan moral yang terdapat pada dongeng musik kelinci tadi. Kalian tuliskan di sini. Paham ya? Kita lanjut. Pada kini aku tahu di sini ada perhatikan kalimat berikut. Hai kelinci, kegiatan yang kamu lakukan tidak berguna. Kelinci dalam dongeng di atas merupakan kata sapaan ya. Nah, kata sapaan ini adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang lain yang kita ajak bicara. Nah, di sini ada contoh-contoh kata sapaan ya. Yang pertama ada nama diri. Misalnya, Laras dan Ino. Nah, di sini contoh kata sapaannya yaitu, kamu kelas berapa Ino? Nah, ini contoh kata sapaan. Jadi kata sapaan yang pertama itu ada nama diri ya. Bisa Laras, Ino, bisa nama kalian. Nah, lalu yang kedua ada kata sapaan dalam kekerabatan. Misalnya ada bapak, ibu, adik, atau kakak. Nah, di sini contoh kalimat sapaannya yaitu, kemana ibu akan pergi? Nah, seperti itu ya. Di sini ada kata sapaan dalamnya yaitu ibu ya. Yang ketiga, gelar jabatan atau profesi.
Misalnya kapten, jenderal, dan dokter. Nah, contohnya ada sakit apa yang saya derita, dokter? Nah, ini kata sapaannya ya. Kata sapaan dalam bentuk jabatan atau profesi, yaitu dokter. Lalu yang terakhir ada kata sapaan, nama pelaku, misalnya penonton, peserta, pendengar, dan hadirin. Contohnya, selamat malam hadirin yang saya hormati. Nah, jadi kata sapaan ini bisa berada di tengah, di akhir, ataupun di depan kalimat ya. Nah, untuk yang ayo menulis di sini, kalian Ibu tugaskan menulis kalimat, membuat kalimat dengan menggunakan kata sapaan berikut ini. Nah, di sini sudah ada kata sapaannya. Nanti kalian membuat kalimat menggunakan kata sapaan ini. Bisa lihat contoh di atas ini, ya. Paham ya? Kita lanjut pada ayo berlatih. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh soal. Di sini ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan ya, ada 4 anak. Ada 1 anak laki-laki dan ada 3 anak perempuan. Nah, yang 1 anak laki-laki ini suka bermain piano. Nah, satu anak laki-laki ini disebut 1/4 atau 1/4 dari seluruh anak ya. 1 dari 4 anak. Jadi disebut 1/4 atau 1/4 dari seluruh anak. Di sini kan seluruh anaknya ada 4 ya. Jadi 1/4, 1/4, 1/4 ya. Paham nggak? Paham ya? Kemarin juga sudah Ibu jelaskan yang 1/4. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada contoh soalnya mengenai semut dan lainnya. Ini sama saja. Jadi di sini kan kalian lihat kalimatnya. Nah, di sini ada bunga mawar. Nah, ini bunga mawar. Bunga mawar ini seperberapa bagian dari seluruh bunga. Nanti kalian tulis di sini ya. Di titik-titiknya, kalau tidak muat boleh di bawah sini. Ya, sama saja dengan soal-soal yang lainnya ya. Di sini kan ada yang 1 dari berapa bagian, ada yang 1 dari 2, ada yang 1 dari 3, ada yang 1 dari 4, dan lainnya. Nanti kalian tulis di sini, tentukan jawaban yang benar ya. Kita lanjut pada ayo tampilkan. Nah, ini juga termasuk pada soal yang tadi ya. Ayo tampilkan di sini. Ada pada dongeng yang telah kalian dengarkan tadi ada tokoh kelinci, ayam, dan tupai. Nah, amatilah salah satu hewan tersebut. Bagaimana tingkah laku dan gerakan hewan yang kamu amati. Nah, tingkah laku atau gerakan hewan ini dapat dijadikan gerakan tari ya. Gerakan kelinci melompat bisa ditiru menjadikan gerakan tari. Lalu ayam yang sedang berkokok juga bisa ditiru menjadi gerakan tali. Nah, kemarin juga sudah kalian praktekkan ya gerakan-gerakan menirukan hewan ini. Nah, untuk tampilan gerakan ini tidak usah ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Tadi tugas kalian itu kerjakan yang ayo berlatih, ayo menulis, yang ayo berpikir, lalu ayo mendengarkan, dan ayo mengamati. Nah, sekian Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian dan melaksanakan protokol kesehatan ya. 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker kalau keluar rumah ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.